Ini aku di kepalaku muncul satu hal, Ustaz. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Ustaz, adalah orang yang lahir di keadaan bumi paling buruk, Ustaz. Ya. Dan ini ada penelitiannya, ini ada basic penelitiannya. Ya. Seluruh ilmuwan-ilmuwan di dunia, Ustaz, ketika dia dikatakan kapan sih keadaan bumi paling jelek untuk manusia, mereka semua sepakat, Ustaz, tahun 536. 536 Hijriah. 536 Masehi. Itu adalah waktu terburuk dalam sejarah dunia. Karena pada saat itu gunung-gunung pada meletus, Ustaz, kemudian awan-awan mendung meliputi bumi sampai berbulan-bulan, semua gagal panen dan akhirnya mengakibatkan banyak sekali kekacauan dan chaos, Ustaz. Orang-orang chaos, pemerintah-pemerintah chaos, dan menariknya sejarah ngasih tahu kita dua peradaban dunia pada saat itu yang besar, Romawi dan Persia, justru pejabat-pejabatnya dikala rakyat-rakyatnya lagi susah banget karena 536 ini gunung meletus semua, hampir selama 30 sampai 40 tahun ke depan, Ustaz, itu benar-benar kacau semua dunia, Ustaz. 576 576. Dan menariknya pemerintah atau pejabat pada waktu itu justru naikin pajak. Justru bermewah-mewahan, di tengah penderitaan orang-orang dan orang-orang berebutan makanan, Ustaz. Dari situ, Ustaz, make sense banget, Ustaz. Ketika aku belajar tentang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dulu baca kayak gini, mata air yang dulu kering kemudian memancar kembali. Pohon-pohon yang tidak pernah berbuah kemudian berbuah kembali. Nah, itu merespon pada kejadian yang dulu yang hancur semuanya, tiba-tiba pas Nabi Muhammad datang, itu adalah membawa harapan. Artinya ketika ada dunia itu makin gelap, makin hancur, makin parah, maka Allah menurunkan manusia terbaik. Artinya saat-saat seperti ini memang saat-saat perubahan. Dan menariknya ketika kita lihat zaman sekarang, stop dulu. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tersentuh ketika masuk ke wilayah Rasulullah itu langsung jelek saya tadi. Jadi memang ada faktor langit, ya. Di sini yang Ustadz Felix mau masuk nih. Tapi sebelum itu saya stop dulu, supaya ini kan kecepatan nih, agak speednya lumayan karena cerdas ya. Orang kalau cerdas gini. Jadi supaya dapat dulu bahwa Rasulullah dulu sampai sekarang tidak berbeda. Harapan bersama Rasulullah selalu ada dan sama. Sebagaimana Quran, dari ayat pertama sampai terakhir semua sama kualitasnya. Oke? Berarti harapan terang bersama Rasulullah masih ada sampai sekarang. Oke? Gimana? Nah, beruntungnya generasi ini, Ustaz, adalah mereka menyaksikan mereka menjadi saksi adanya revolusi yang besar di zaman mereka, Ustaz. Karena kalau kita lihat misalnya selama peradaban di zaman kalian hidup nih, zaman sekarang, Ustaz. Sekarang kalian menjadi saksi sejarah yang hebat-hebat. Dari Indonesia sampai ke Gaza. Betul. Makanya di titik ini sebelum aku masuk lagi ke materi ini, Ustaz, tentang revolusi, aku merasa bahwasanya aku relate dengan One Piece. Itu salah satunya adalah Tar dulu. Ini bahaya nih. Makar, Ustaz. Dia makar lah jadinya nanti. Coba jelasin kenapa relate sama One Piece. One Piece itu sebenarnya adalah mau di villain baik-baik lah sekarang. Jadi menurut yang bikin, Ustaz, One Piece ini adalah harta karun, Ustaz. Jadi harta karun. Harta karun terbesar, dan harta karun ini akan mempengaruhi manusia banget, Ustaz. Dan sudah ditemukan, Ustaz, oleh orang namanya Goldie Roger. Tapi Goldie Roger ini ketika menemukan One Piece, dia ketawa, Ustaz. Dan dia bilang sama teman-temannya, 3 orang yang ngelihat One Piece ini, dia bilang gini, Ustaz, ini bukan untuk zaman kita. Karena One Piece ini berisi informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan ini bukan untuk zaman kita. Maka mereka tutup One Piece-nya itu, mereka masing-masing nikah, Ustaz. Karena mereka tahu bukan zaman mereka berguna One Piece ini, tapi akan berguna untuk generasi berikutnya. Maka mereka nikah untuk dapat keturunan. Nikah untuk dapat keturunan. Dan bina keturunan. Binar keturunan. Aku secara pribadi merasa iri dengan generasi sekarang, karena aku merasa kayak Shanks.
Kenapa? Investasi untuk generasi ke depan, Sat. Karena bukan di zaman kita mungkin, tapi di zaman generasi ke depan aku yakin, Sat. Aku berharap mungkin di zamanku juga, tapi aku nggak tahu aku udah umur berapa. Tapi yang jelas ini adalah mereka akan menyaksikan revolusi besar. Setidaknya tanda-tandanya sudah ada sekarang, data-datanya sudah firm pasti. Aku lanjutin tentang revolusi. Revolusi lanjutin. Makanya kita bikin podcast untuk jembatan generasi 2045 kalian semua. Iya, betul. Generasi 2045 terang lagi. Generasi 2045 terang. Lanjut. Revolusi pertama dikenal manusia adalah revolusi pertanian, Sat. Pertanian. Dan revolusi pertanian ini mungkin sekitar minus 8.000 saat itu ada revolusi pertanian. Lalu kemudian revolusi yang kedua adalah semacam kayak revolusi perkotaan urban. Itu terjadi sekitar minus 3.000. Revolusi yang ketiga itu terjadi ketika revolusi industri. Ketika mesin uap ditemukan, lalu kemudian muncul mesin dan segala macam, itu adalah sekitar tahun 1700-an, 1600, 1700-an. Revolusi yang berikutnya itu baru-baru ini, Sat. Revolusi teknologi informasi atau komputer. Itu sekitar 1900-an. Jadi makin lama makin dekat nih, Sat, makin cepat. Dan revolusi yang terakhir ini adalah revolusi AI. Dan katanya ini sudah pinnacle of teknologi. Sudah puncak daripada teknologi. Artinya kita menyaksikan revolusi dan kita harus tahu bahwa setiap revolusi itu membawa perubahan besar. Catat baik-baik ya. Kalian jangan sampai gagap pada waktunya. Akan terjadi perubahan besar dan itu era kalian. Betul. Oke, siap nyambut terang, melek, dan jadilah generasi masa depan yang sudah siap dari sekarang. Oke? Nah, Oke, Sat. Kayaknya ini nggak bisa sekali nanti. Harus dianterin terus nih ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, revolusi pertanian misalnya membawa pada siapapun yang punya tanah dia yang menang. Penguasa tanah dia menang, maka orang berebut tanah. Tapi berubah ketika menjadi urban. Siapa yang menguasai pemerintahan, mereka menguasai tanah. Bagus. Nah, maka pemerintah politik. Maka siapapun yang kemudian ada di situ akan meraih bagaimana cara dia jadi pemimpin lewat jalur-jalur politik. Revolusi industri membawa pada siapapun yang punya capital. Itu mereka menang. Karena mereka nanti akan menguasai barang, menguasai jasa, menguasai perdagangan, merkantilisme. Dengan modalnya. Betul. Nah, ketika revolusi itu terjadi revolusi informasi atau komputer, berubah lagi, Sat. Internet, Sat. Internet itu mengubah semuanya, Sat. Yang menang itu bukan lagi orang yang punya barang, bukan lagi orang punya uang, tapi orang yang punya informasi yang ngendalin algoritma. Sekarang AI, Sat. Nah, sekarang AI ini mengubah semuanya. Artinya pemain-pemainnya akan berubah, orang-orangnya akan berubah, perubahan besar akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar ketika mas-mas yang bilang yang menguasai AI akan menang melawan yang tidak menguasai AI? Gitu kan ya. Mas-mas itu nggak sepenuhnya benar sebenarnya. Mas-mas ini Mas Elon. Ada mas-mas yang so eksis gitu kan ya. Nah, kenapa kita bisa bilang begitu? Karena gini, Saat masalahnya adalah ketika justru di zaman AI itu nanti akan berubah menjadi apa yang tetap akan bertahan, yang tidak akan dipengaruhi oleh AI. Sebenarnya begitu pertanyaannya, bukan AI-nya, karena AI-nya berubah terus, Ustaz. Artinya para ahli mengatakan yang akan bertahan di dunia AI adalah orang-orang yang bisa menjadi manusia. Yang tetap menjadi manusia. Karena AI itu adalah artificial intelligence. Artinya AI itu pengen jadi kayak manusia. Manusia pengen jadi kayak mesin. Ini kan aneh. Tapi ada beberapa hal yang ketika itu tidak bisa dikuasai oleh mesin, tapi bisa dikuasai oleh manusia. Emosional, kedekatan, komunikasi dan segala macam. Dan ketika aku baca itu, aku kaget, Sat. Al-Quran bilang begitu dari dulu, Sat. Al-Quran diawali dengan khitab kepada manusia, diakhiri dengan khitab kepada manusia. Artinya siapa yang bisa menjadi manusia, dia akan unggul di akhir zaman. Allahu Akbar.